Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Darmawan dengan nomor induk mahasiswa D131200046 dari periode S1 Pertanian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul bahasa baku dan tidak baku dalam tuturan perawat dengan pasien lansia. Bahasa baku perlu dipelajari oleh semua lapisan masyarakat, tidak hanya pelajar dan mahasiswa saja, tetapi semua warga Indonesia wajib mempelajari bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia itu ada yang dimaksud bahasa baku, di mana bahasa baku merupakan standar pengguna bahasa yang dipakai dalam bahasa Indonesia. Istilah bahasa baku telah dikenal oleh masyarakat secara luas, namun pengguna istilah tidak menjamin bahwa mereka memahami secara kompleks konsep dalam makna istilah bahasa baku itu. Hal ini terbukti bahwa masih banyak orang atau masyarakat terdapat bahasa baku sama dengan bahasa baik dan benar. Saya akan menjelaskan teori yang berkaitan dengan tuturan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan tuturan adalah suatu yang dituturkan ucapan ujaran. Tuturan adalah suatu ujaran dari seorang penutur terhadap mitra tutur ketika sedang berkomunikasi. Tuturan dalam pragmatik diartikan sebagai produk suatu tidak verbal, bukan tidak verbal itu sendiri. Kemudian saya menjelaskan teori yang berkaitan dengan kata tidak baku. Kata tidak baku merupakan kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang telah ditentukan. Umumnya kata tidak baku sering digunakan dalam percakapan sehari-hari atau dalam bahasa tuturan. Selanjutnya yang dimaksud dengan kata baku. Kata baku adalah kata yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Pengertian kata baku ini merupakan suatu kata yang aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesia sudah benar serta bersumber dari bahasa baku, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya akan memberikan contoh dan sedikit menjelaskan tentang tuturan perawat dengan pasien lansia. Pasien: oh iya, keadaan saya hari ini udah sedikit mendingan dari yang kemarin. Itu merupakan kalimat tidak baku karena terdapat kata udah. Kata udah seharusnya diganti menjadi sudah yang merupakan kata baku, sehingga kalimat yang tepat adalah oh iya, keadaan saya hari ini sudah sedikit mendingan dari yang kemarin. Perawat: begini Bu, agar cairan dalam tubuh Ibu dapat terpenuhi, selain itu Ibu diharapkan banyak minum air mineral. Maka kita perlu melakukan tindakan penggantian infus, dan ini juga akan membantu kesembuhan Ibu. Bagaimana? Apa Ibu setuju? Itu merupakan kalimat tidak baku. Terdapat kata infus. Seharusnya kata infus diperbaiki menjadi infus, yang merupakan kata baku, sehingga kalimat yang tepat adalah begini Bu, agar cairan dalam tubuh Ibu dapat terpenuhi, selain itu Ibu diharapkan banyak minum air mineral. Maka kita perlu melakukan tindakan penggantian infus, dan ini juga akan membantu kesembuhan Ibu. Bagaimana? Apa Ibu setuju? Pasien lansia: oh, penggantian infus ya Nak, silahkan. Merupakan kalimat tidak baku karena terdapat kata infus dan silahkan. Seharusnya kata infus diganti menjadi infus dan silahkan menjadi silakan. Seharusnya kalimat yang tepat adalah oh, penggantian infus ya Nak, silakan. Oh iya, akan tetapi saya sedikit takut karena kepala saya saat ini masih terasa pusing, seperti berputar-putar. Apakah itu tak mengapa? Itu merupakan kalimat tidak baku karena terdapat kata karena. Seharusnya kata karena diperbaiki menjadi karena, yang merupakan kata bagus, sehingga kalimat yang tepat adalah
tetapi saya sedikit takut karena kepala saya sampai saat ini masih terasa pusing, seperti berputar-putar. Apakah itu tak mengapa? Perawat: oh, nggak perlu diberikan obat itu, Bu, karena ditakutkan jika ibu banyak mengkonsumsi obat, bukan malah sembuh penyakit ibu, akan tetapi lebih parah. Itu merupakan kalimat tidak baku karena terdapat kata enggak, karena, dan mengkonsumsi. Seharusnya kata enggak diganti kata tidak dan kata karena diganti karena, dan selanjutnya kata mengkonsumsi diganti menjadi mengkonsumsi, sehingga kalimat yang tepat adalah: oh, tidak perlu diberikan obat itu, Bu, karena ditakutkan jika ibu banyak mengkonsumsi obat, bukan malah sembuh penyakit ibu, akan tetapi lebih parah. Oh, enggak kok, Bu, itu adalah hal yang wajar. Akan tetapi seiring dengan waktu, rasa pusing yang ibu rasakan akan perlahan-lahan hilang. Itu merupakan kalimat tidak baku karena terdapat kata enggak. Seharusnya kata enggak diganti dengan tidak, yang merupakan kata baku, sehingga kalimat yang tepat adalah: oh, tidak kok, Bu, itu adalah hal yang wajar. Akan tetapi seiring dengan waktu, rasa pusing yang ibu rasakan akan perlahan-lahan hilang. Baiklah, jika ibu sudah tidak ingin bertanya lagi, maka saya izin permisi ya, Bu. Nanti saya akan sering-sering melihat perkembangan ibu. Itu merupakan kalimat tidak baku karena terdapat kata izin. Seharusnya kata izin diganti kata izin. Seharusnya kalimat yang tepat adalah: baiklah, jika ibu sudah tidak ingin bertanya lagi, maka saya izin permisi ya, Bu. Nanti saya akan sering-sering melihat perkembangan ibu. Selanjutnya, bahasa baku adalah salah satu ragam bahasa yang dijadikan pokok acuan, yang dijadikan dasar ukuran atau yang dijadikan standar. Digunakan secara efektif, baik dan benar. Efektif karena membuat gagasan-gagasan yang mudah diterima dan diungkapkan kembali. Baik karena sesuai kebutuhan ruang dan waktu, dan benar karena sesuai kaidah kebahasaan secara tertulis maupun